Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya adalah Zakwan Akbar Perdana Wijaya dengan NPM 2375808. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu pengertian UDP dan TCP. Apa sih pengertian UDP atau User Diagram Protocol? Sebuah aplikasi komputer dimungkinkan untuk mengirimkan pesan kepada komputer lain di sebuah jaringan tanpa perlu melalui proses komunikasi awal. UDP memiliki karakteristik utama yaitu berupa connectionless. Artinya, pesan dikirimkan melalui UDP bisa sampai tanpa memerlukan proses negosiasi koneksi antara dua komputer host yang ingin bertukar info. Selain itu, karakter UDP lainnya adalah unreliable. Artinya, semua pesan yang dikirimkan tidak memiliki nomor urut atau pesan pemberitahuan jika selama transmisi ada pesan-pesan yang hilang. Maka, protokol aplikasi yang letaknya di atas UDP harus memulihkan pesan tersebut. Lalu, ada juga contoh aplikasi UDP. Aplikasi yang menggunakan UDP antara lain adalah Domain Name System atau DNS, yaitu juga ada Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, lalu ada Microsoft Windows Networking, lalu juga ada Trivial File Transfer Protocol atau TFTP, System Logger yaitu syslog, lalu juga Network File System NFS. Lalu ada juga pengertian TCP Transmission Protocol adalah salah satu protokol jaringan yang paling umum digunakan untuk mengontrol pengiriman data. TCP beroperasi di lapisan transport dalam model referensi jaringan OSI atau Open System Interconnection. Protokol ini memastikan bahwa data yang dikirim dari suatu komputer ke komputer lain sampai ke tujuan dengan benar dalam urutan yang tepat dan adanya kerusakan atau hilangnya di jalan TCP menggunakan mekanisme 3W. Selain itu, TCP juga memiliki kemampuan untuk mengontrol aliran data yang dikirim dan menerima konfirmasi bahwa data telah diterima dengan benar. TCP sering digunakan dalam aplikasi jaringan seperti browsing, web, transfer file, streaming video, dan banyak lagi. Protokol ini sangat handal dan dapat diandalkan meskipun kecepatannya mungkin lebih lambat dibandingkan dengan protokol jaringan lainnya. Contoh TCP yaitu adalah telnet, email atau file ataupun juga file transfer protokol, SMPT, HTTP, dan itu. Dan terima kasih semuanya. Itu dia presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengenal UDP dan TCP pada video sebelumnya, hari ini saya akan membahas masing-masing contoh dari kedua yang dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu UDP dan juga TCP. Dan pada slide pertama adalah contoh dari protokol UDP, yaitu yang pertama adalah Domain Name System atau DNS, adalah sistem yang digunakan di internet untuk menghubungkan nama domain seperti www bla 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 dan .com dengan alamat IP yang sesuai. Lalu juga DNS memungkinkan manusia untuk menggunakan nama-nama domain yang mudah diingat untuk mengakses situs web, alamat email, dan layanan internet lainnya tanpa harus menghafal rangkaian angka-angka yang merupakan alamat IP. Lalu yang kedua adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi ini adalah protokol jaringan yang digunakan untuk secara otomatis mengalokasikan alamat IP dan konfigurasi jaringan lainnya kepada perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. DHCP memainkan peran pentingnya dalam mengelola dan menyederhanakan pengaturan jaringan, terutama dalam jaringan besar atau rumit. Yang ketiga ada Trivial File Transfer Protocol atau TFTP. Adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mengakses file antara dua perangkat dalam jaringan komputer. Namun, TFTP memiliki beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan protokol file transfer lainnya seperti FTP. Yang keempat, ada System Logger atau syslog. Jadi, syslog ini adalah protokol yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengirimkan mengelola pesan log dari berbagai perangkat dan aplikasi dalam sebuah jaringan atau sistem komputer. Tujuan utama dari syslog adalah untuk memungkinkan pemantauan, analisis, dan manajemen peristiwa dan log dalam satu infrastruktur IT.
Lalu yang kelima ada Network File System atau NFS, adalah protokol dan sistem file yang digunakan untuk memungkinkan akses berkas-berkas yang tersimpan di server melalui jaringan oleh komputer atau perangkat lain. Jadi network ini dapat menggunakan baik user datagram protokol ataupun transmission control atau TCP sebagai protokol transportasi untuk komunikasi antar klien dan server. Lalu slide berikutnya adalah TCP, contoh dari TCP yaitu yang pertama adalah Telnet. Telnet adalah protokol dan perangkat lunak yang digunakan mengakses dan mengendalikan perangkat jarak jauh atau sistem komputer melalui jaringan. Ini memungkinkan pengguna untuk terhubung ke perangkat atau server jarak jauh dan menjalankan perintah atau aplikasi seolah-olah mereka sedang duduk di depan perangkat. Dan ini juga memanfaatkan TCP, jadi menyediakan koneksi yang stabil dan aman saat pengguna terhubung ke perangkat. Lalu yang kedua ada email. Email atau electronic mail adalah salah satu bentuk komunikasi elektronik yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Ini memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pesan teks, dokumen, gambar, atau berkas digital lainnya melalui jaringan komputer dan internet. Lalu yang ketiga ada FTP, File Transfer Protocol, adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer berkas antara dua perangkat dalam sebuah jaringan seperti antara komputer klien dan server. FTP adalah salah satu protokol yang paling umum digunakan untuk mengirim berkas melalui internet. Lalu ada SMPT, atau simpelnya Mail Transfer Protocol, adalah protokol yang digunakan untuk mengirim email melalui jaringan komputer. Dan salah satunya dia menggunakan TCP. Lalu yang kelima adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data melalui World Wide Web atau internet. Dan HTTP ini menggunakan Transmission Control TCP sebagai protokol transportasinya. Jadi itu adalah penjelasan dari masing-masing contohnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk slide berikutnya adalah sumber-sumber yang saya dapatkan dari blog internet. Terima kasih sebelumnya.